Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bulan yang penuh dengan keberkahan Ramadan tahun ini. Masya Allah, kita menjalani hari-hari kita dalam bulan Ramadan ini dengan nuansa yang berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Tetapi insya Allah pahala dan keutamaan Ramadan itu tetap kita akan raih manakala kita melaksanakan semua ini dengan ketulusan niat kita, keikhlasan niat kita, dan semangat kita untuk senantiasa menjalankan berbagai macam kegiatan yang bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga perlu bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit berbahaya. Olehnya itu, senantiasa kita meminta kepada Allah di setiap doa-doa kita menjelang buka puasa. Salah satu doa yang mustajab disampaikan pada waktu sahur, pada waktu kita setelah baca Al-Quran, setelah sholat, senantiasa menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon berbagai macam kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beliaulah kita mengambil contoh tauladan. Dengan beliaulah kita mengambil contoh tauladan dalam masalah akidah. Dengan beliaulah kita mengambil contoh tauladan dalam masalah ibadah. Dengan beliaulah kita mengambil contoh tauladan dalam masalah muamalah. Dan beliaulah satu-satunya manusia yang memang harus kita menjadikan idola dan tauladan kita. Laqad kana Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang baik. Makanya kalau ada anak-anak yang jadikan idolanya artis-artis Korea, apa namanya grup-grupnya artis Korea ini? BTS. Yang pakai rambutnya macam-macam, pakai tatonya macam-macam, cukur rambut seperti gayanya orang yang dijamin masuk neraka, ya. Orang-orang kafir itu dijamin masuk neraka. Kadang kita anak-anak remaja mencukur rambutnya, dia mengambil dengan contoh para artis-artis Eropa, para pesepak bola luar negeri yang notabene mereka ini adalah orang-orang kafir. Kok orang-orang kafir kita jadikan idola kita dalam kehidupan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita sosok manusia paripurna yang dijamin masuk surga, yang tidak punya kesalahan, Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita menjadikan beliau SAW menjadi tauladan kita. Pada malam ini kita akan dalam kajian kita malam ini kita akan coba tadabbur ayat Al-Quran, 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di mana kedua surat ini sering kita baca, menjadi pilihan kita ketika
atau pilihan beberapa orang ketika sholat dan tidak banyak yang dihafal, hanya 2 surat ini, An-Nas dan atau Al-Falaq dan An-Nas. Tetapi Masya Allah keutamaan surat ini luar biasa. Hanya saja pada malam hari ini kita tidak akan bicara tentang keutamaan kedua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Paling tidak Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 2 surat ini disebut dengan Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain itu disebut demikian karena ada ta'wid, ada perlindungan ke dalam 2 ayat ini, dalam 2 surat ini. Dengan membaca 2 surat itu kita berlindung dari beberapa hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah sebentar kita akan jelaskan. Karena waktu kita singkat, maka kita akan sebutkan secara singkat, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dengan 2 surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan Ar-Rabb, ya, Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Mari kita melihat kedua surat ini seperti kita sebutkan tadi adalah Al-Mu'awizatain. 2 surat yang kemudian menjadikan kita surat untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telisik isi kedua surat ini, memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa memang kedua surat ini digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada keunikan dari isi kandungan kedua surat ini. Bahwa dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 1 kali, ya, dalam surat ini kita meminta kepada Allah 1 kali, memuji Allah untuk 4, meminta perlindungan dari 4 perkara, ya. 1 kali kita memuji Allah untuk meminta perlindungan pada 4 hal dalam surat Al-Falaq. Jadi ini diperhatikan ini. Ini surat Al-Falaq ini singkat, yang harus kita paham apa yang kita baca. 1 kali kita memuji Allah. Di mana kita memuji Allah? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan pujian kita, yaitu Tuhan yang menguasai subuh.
Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya kita sebutkan sebagai Tuhan yang menguasai subuh, lalu kita minta agar kita dilindungi dari satu, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Dan memang kita tahu makhluk ini bisa jadi memang kejahatan makhluk ini menimpa diri kita. Ya, bisa jadi makhluk itu baik yang kita lihat, manusia, hewan-hewan dan sebagainya, ataupun yang kita tidak lihat, boleh jadi memang ini kita menjadi dampak dari perbuatan jahatnya makhluk. Itu yang pertama. Kita meminta perlindungan dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab. Kita meminta perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini malam memang sesuatu yang bahkan ada orang yang mengerikan dengan keadaan malam yang gelap gulita itu. Ya, berbagai macam kejahatan bisa timbul di waktu malam. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kalau matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu maghrib, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk anak-anak semua dimasukkan ke dalam rumah dan tutup pintu. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak kejahatan yang bisa muncul. Banyak jin-jin yang bisa muncul, setan dan sebagainya. Ya, memang malam itu penuh dengan kejahatan. Dan manusia juga lebih banyak berbuat jahat itu pada malam hari. Ya, banyak kejahatan yang dilakukan manusia itu terjadi pada malam hari. Kemudian wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan kita meminta perlindungan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ini lagi kejahatan wanita tukang sihir. Sihir itu dalam Al-Quran ya disebutkan ada bahwa sihir itu memang terjadi. Sihir itu diakui dalam Islam, ada sihir, tetapi pelaku sihir ini dihukumi kafir oleh Islam. Oleh Rasulullah SAW dihukumi kafir. Di zaman Umar bin Khattab itu tukang sihir dibunuh. Ya. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Biasanya tukang-tukang sihir ini melaksanakan sihirnya dengan membuat simpul-simpul pada tali, pada bulu rambut, helai rambut dan sebagainya, kemudian ditiup dengan mantra-mantra, bekerja sama dengan jin untuk kemudian membuat mudarat kepada manusia. Tapi dalam surat Al-Baqarah 102, sihir ini tidak akan bisa membawa mudarat kepada manusia kecuali atas izin Allah juga. Ya, maka melindungi diri dari sihir itu, melindungi diri dari sihir ya salah satunya dengan membaca ayat ini. Baca ayat ini. Jadi 3 perlindungan dari kejahatan makhluk, dari ghasiq gelapnya kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan satu lagi perlindungannya yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Meminta perlindungan dari orang-orang yang dengki. Apabila dia dengki iri, ingin melihat nikmat yang ada pada diri kita itu hilang, itu dengki, itu iri. Kalau kita lihat orang yang punya mendapatkan kenikmatan dunia, kita inginkan kenikmatan itu hilang dari dirinya, itu namanya dengki. Dan boleh jadi kenikmatan dunia yang kita dapat atau kenikmatan yang kita dapat ini kemudian ada orang dengki yang melihat kita, dari kejahatannya dia bisa jadi nikmat kita kemudian hilang. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ini. 4 kejahatan ini. Kalau kita lihat bahwa keempat perlindungan yang kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya menyerang fisik kita, menyerang badan kita. Kejahatan makhluknya lebih cenderung pada menyerang badan kita. Kejahatan malam apabila telah gelap gulita lebih cenderung menyerang pada
pada badan kita, mungkin kita bisa menyebabkan sakit dan sebagainya. Wanita-wanita tukang sihir lebih cenderung menyerang badan kita. Dan kemudian kejahatan orang-orang yang dengki, apabila dia dengki, lebih cenderung menyerang kepada hal-hal yang berbentuk fisik dari kita, hal-hal yang berbentuk materi dari kita. Ini yang kita minta perlindungan dalam surat Al-Falaq, dengan sekali memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifatnya sebagai Tuhan yang menguasai waktu subuh. Kemudian kita melihat pada surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ar-Rabb, ya, Rabb, birabbin nas. Tuhan yang melindungi, memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Mari kita lihat. Kalau dalam surat Al-Falaq tadi kita menyebutkan satu sifat Allah untuk minta 4 perlindungan, dalam surat An-Nas kita menyebutkan 3 sifat Allah untuk minta 1 perlindungan. Apa saja itu? Qul a'udzu birabbin nas. Pertama, kita menyebutkan sifat Allah sebagai Rabb. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Tuhan yang melindungi dan memelihara, mengatur kehidupan manusia. Itu satu. Sifat Allah yang berikutnya, Malikin nas, rajanya manusia. Kita puji lagi Allah dengan menyebutkan sifatnya raja manusia. 2 kali kita puji. Ilahin nas, yang disembah oleh manusia. Ini lagi, salah satu sifat Allah adalah disembah oleh manusia. Ilah, al-ilah. Makanya syahadat la ilaha illallah, ada ilah di situ. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 3 kali kita menyebutkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifatnya ini untuk minta 1 perlindungan saja. Apa yang kita minta dari perlindungan itu? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Dari kejahatan bisikan setan. Di mana dia membisik setan itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Dan setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Dalam surat Al-An'am 112 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatin minal jinni wal ins. Demikianlah kami menjadikan musuh bagi tiap-tiap nabi itu setan-setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi ada setan yang kelihatan, yaitu golongan manusia, ada setan yang tidak kelihatan, golongan jin. Dan bahayanya ini, bahwa setan mengganggu manusia dalam konteks ini, setan mengganggu manusia dengan membisikkan hati manusia agar manusia ini benar-benar dia berada dalam keraguan-raguan di dalam dada manusia. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa dalam surat An-Nas ini ada 3 pujian kita berikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk minta 1 perlindungan saja. Dari 2 surat ini maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa ya, ternyata semua kejahatan atau bahaya yang menyerang fisik kita, yang menyerang badan kita ini, tidak lebih berbahaya daripada 1 kejahatan yang menyerang hati kita. Yang ada dalam dada ini adalah hati. Atau kalimat lain yang mungkin yang dapat dipahami, kita katakan bahwa lebih berbahaya diserang hati kita dengan keraguan-raguan, dengan was-was oleh setan, oleh bisikan setan, daripada diserang tubuh kita berupa kejahatan makhluk, wanita tukang sihir, kejahatan malam. Lebih berbahaya diserang hati kita. Saking bahayanya
Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah berkali-kali agar kita dilindungi dari hal yang dapat menyerang hati kita ini. Ya. Padahal selama ini kalau manusia kita lihat ya, ketika diserang fisiknya, diserang sakit giginya saja, itu sudah menderita bukan main. Sakit kepalanya menderita bukan main, sakit kakinya, sakit lututnya dan sebagainya, itu sudah merasa paling menderita, seolah-olah itulah ujian terberat bagi dirinya. Padahal bukan. Ujian terberat bagi diri kita adalah ketika syaitan membisikkan sesuatu di dalam hati kita sehingga kita bisa ada kecemasan, ada was-was, ada keraguan-raguan terhadap akidah dan keislaman kita. Ini yang paling berbahaya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur yang kita kenal, ala fil jasadi mudghah, kata Nabi SAW, ketahuilah dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu dia baik, dia bersih, dia soleh, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging itu dia rusak, maka rusak seluruh anggota badan. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati ini dia baik, yang ada dalam dada kita ini, maka seluruh badan kita itu adalah baik. Kalau hati kita dia rusak, maka seluruh badan kita menjadi rusak. Makanya ulama ada yang mengatakan kalau kita sakit fisik, periksa hati. Kalau kita sakit gigi, periksa hati. Kemungkinan hati kita lagi rusak. Kenapa? Karena hadis ini. Kalau hati baik, baik seluruh anggota badan. Kalau hati rusak, rusak seluruh anggota badan. Anehnya, kebanyakan kita hari-hari ini, kita lebih sibuk memperbaiki keadaan fisik kita daripada memperbaiki keadaan hati kita. Makanan fisik kita berupa makanan yang kita makan hari-hari, 4 sehat 5 sempurna. Tapi makanan hati kita berupa makanan batin kita, berupa zikir, doa, baca Quran, rajin sholat, sedekah, puasa, dan seterusnya. Dalam Ramadan ini insya Allah semua aktivitas kita adalah untuk memberikan makanan pada hati kita agar hati kita ini selalu sehat, sehingga kita semuanya akan senantiasa sehat-sehat dan kemudian mendapatkan keutamaan yang lebih sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan orang yang menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Makanya jangan malas. Jangan malas. Segala potensi untuk mendapatkan pahala kita lakukan selama bulan Ramadan. Saya kira ini kajian singkat kita malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada malam-malam berikutnya. Jangan berhenti kita berdoa, kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.